Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi obligasi dan valuasinya. Perlu kalian ketahui bahwa obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Jadi, valuasi obligasi merupakan nilai tunai yang diterima investor di masa mendatang. Sebagai bondholder, investor akan menerima pembayaran bunga atau kupon dan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Pihak yang menerbitkan obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Karakteristik obligasi. Apa saja sih karakteristik obligasi itu? Yang pertama ada nilai nominal, merupakan nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo obligasi itu ada di rentang 1 tahun hingga 10 tahun. Yang ketiga ada klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Di sini maksudnya, jika suatu saat pihak penerbit mengalami kebangkrutan dan gagal bayar, satu-satunya pertanggungjawaban yang bisa dilakukan adalah menjual aset atau aktiva penerbit obligasi dan memberikan hasil penjualannya kepada pemegang obligasi. Yang keempat ada kupon rate. Dalam investasi obligasi pasti akan mendapatkan kupon secara berkala di waktu yang telah ditentukan penerbit. Yang kelima ada indentur atau kontrak. Maksudnya kontrak antara penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang keenam ada current yield, yaitu keuntungan dari kupon itu sendiri. Nah, beranjak kita akan membahas mengenai resiko dan pemeringkatan. Resiko obligasi ini ada 8 poin. Yang pertama, resiko inflasi atau resiko daya beli. Yang kedua, resiko tingkat bunga. Yang ketiga, resiko reinvestasi. Yang keempat, resiko kredit. Yang kelima, resiko likuiditas. Yang keenam, resiko pasar atau resiko sistematis. Yang ketujuh, resiko awal atau default. Yang kedelapan, resiko peringkat. Dan yang selanjutnya, bagian terakhir, saya akan membahas mengenai pemeringkatan obligasi. Dalam investasi obligasi sendiri, terdapat peringkat yang mencerminkan resiko obligasi. Peringkat obligasi biasanya terdiri dari 2 atau 3 huruf disertai dengan simbol angka di belakangnya. Contoh A atau AA plus dan seterusnya. Semakin tinggi peringkat, maka semakin rendah bunga yang ditawarkan dan resikonya semakin mengecil. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.